Oke, mari kita bedah sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang satu bangsa yang hampir saja menghancurkan dirinya sendiri. Ini adalah cerita tentang ketakutan, kesalahpahaman, dan trauma masa lalu yang begitu dalam sampai-sampai nyaris memicu perang saudara. Semuanya berawal dari satu misteri di dalam kitab Yosua. Bayangin deh, ada yang membangun sebuah altar baru. Kelihatannya kan tindakan yang biasa aja ya. Tapi ternyata ini malah dianggap sebagai pengkhianatan besar dan disambut dengan ancaman perang. Kok bisa sampai segitunya? Jadi gini, bagi suku-suku Israel yang lain, altar baru ini bukan sekedar tumpukan batu. Wah, bukan. Ini mereka lihat sebagai sebuah deklarasi kemerdekaan, seolah-olah mau memisahkan diri. Dan yang paling menakutkan, tindakan seperti ini dipercaya bisa memancing murka Tuhan, yang hukumannya bisa menimpa seluruh bangsa. Nah, untuk meredakan situasi yang sudah super tegang ini, mereka pun mengirim sebuah delegasi. Tapi pemimpin delegasi ini bukan pilihan yang sembarangan. Dia adalah pilihan yang sangat spesifik, penuh dengan simbol, dan seolah-olah membawa seluruh beban sejarah bangsanya di pundaknya. Dan orang yang mereka kirim adalah Pinhehas. Dia putra dari imam besar, jadi dia punya otoritas keagamaan yang paling tinggi. Mendengar namanya saja sudah cukup untuk jadi sebuah pesan, sebuah peringatan yang membuat semua orang berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan. Pertanyaan ini adalah kunci dari semuanya. Kenapa harus Pinehas? Apa sih yang pernah dia lakukan di masa lalu sampai-sampai dia dianggap orang yang paling pas untuk situasi genting ini? Untuk menjawabnya, kita harus mundur sedikit ke belakang, melihat sebuah trauma sejarah yang menjelaskan segalanya. Ya, untuk memahami kenapa Pinhas adalah pilihan yang tepat, kita perlu melihat kembali sebuah peristiwa dahsyat yang benar-benar membentuk siapa dia. Ini bukan sekedar insiden, ini adalah bencana nasional yang terukir begitu dalam diingatan kolektif mereka. Ceritanya begini, dulu terjadi dosa massal yang memicu hukuman yang sangat mengerikan dari Tuhan, sebuah wabah mematikan yang merenggut ribuan nyawa. Di tengah kekacauan yang keputusasaan itu, ada satu orang yang bangkit dan melakukan sebuah tindakan drastis yang akan dikenang selamanya. Apa yang dia lakukan digambarkan dengan sangat gamblang. Ini bukan negosiasi, bukan diplomasi. Ini adalah sebuah intervensi yang ekstrim untuk menghentikan dosa saat itu juga. Tindakan inilah yang mengukuhkan reputasi Pinehas sebagai orang yang akan melakukan apapun untuk membasmi kemurtadan. Oke, sekarang mari kita kembali ke momen konfrontasi di dekat altar yang baru dibangun itu. Setelah kita tahu konteks wabah dan sejarah Pinehas, reaksi mereka yang super panik dan ekstrem itu jadi mulai lebih masuk akal kan? Nah, ini dia inti masalahnya. Reaksi keras mereka itu sebetulnya bukan tentang tumpukan batunya, sama sekali bukan. Tapi ini tentang ingatan yang mengerikan akan harga mahal yang pernah mereka bayar untuk pelanggaran yang mirip di masa lalu. Itu adalah gema trauma yang berbicara. Dan inilah alasan kenapa mereka mengirim Pinehas. Dia itu adalah simbol hidup dari pencegahan bencana semacam ini. Kehadirannya seolah menjadi sebuah pesan yang sangat jelas. Kami pernah mengalami ini sebelumnya, dan kami tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Tapi tahu nggak, kisah kuno ini lebih dari sekedar pelajaran sejarah loh. Kisah ini menyingkapkan sebuah pola perilaku manusia yang universal. Sebuah kebenaran tentang bagaimana masa lalu itu membentuk masa kini. Sesuatu yang terus bergema di dunia kita, di komunitas kita, dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Jadi secara psikologis, intinya adalah ini. Ini bukan hanya soal teologi, tapi tentang bagaimana sebuah trauma, baik itu trauma pribadi maupun kolektif, bisa membentuk reaksi kita. Seringkali kita itu tidak sedang menanggapi apa yang ada di depan kita, tapi kita menanggapi gema dari apa yang ada di belakang kita. Untungnya, di dalam kisah ini tragedi tidak terulang. Suku-suku yang membangun altar itu menjelaskan kalau tujuan mereka bukan untuk memberontak, tapi justru sebagai saksi persatuan. Pinhas mendengarkan dan perang saudara pun bisa dihindari. Nah, kisah ini membawa kita pada sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau kita semua dibentuk oleh luka-luka masa lalu, bagaimana ya caranya kita bisa memutus siklus itu? Bagaimana kita bisa belajar untuk merespon dengan pengertian dan belas kasih, bukan dengan ketakutan yang kita warisi? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.